Big data, atau data besar, itu istilah untuk data yang luar biasa banyak. Saking banyak dan kompleksnya, cara lama untuk memproses data tidak cukup. Big data punya 3 ciri utama: volume, velocity, dan variety. Volume artinya ukuran datanya yang sangat besar. Velocity artinya kecepatan data dibuat dan dikumpulkan. Variety artinya jenis-jenis data yang berbeda, misalnya data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Big data berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor, dan transaksi bisnis. Big data memberi kita wawasan berharga tentang pola, tren, dan hubungan antar data. Wawasan ini bisa dipakai untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengoptimalkan operasi, dan menang dalam persaingan. Memahami big data sangat penting di dunia sekarang yang serba data. Big data makin relevan karena jumlah data yang dihasilkan di seluruh dunia terus meningkat. Peningkatan ini didorong oleh penggunaan teknologi digital yang makin banyak. Bisnis dan organisasi yang bisa mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan big data dengan efektif akan punya keuntungan besar. Cara lama memproses data tidak sanggup menangani volume, velocity, dan variety big data. Data tradisional biasanya terstruktur dan disimpan dalam database relasional. Data ini diproses secara batch dan dianalisis pakai alat seperti query SQL. Big data di sisi lain butuh alat dan teknik yang lebih canggih. Kerangka kerja komputasi terdistribusi seperti Hadoop dan Spark dipakai untuk memproses data besar di banyak komputer. Database NoSQL menyediakan pilihan penyimpanan fleksibel untuk data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Analisis data tradisional sering fokus pada analitik deskriptif. Analitik big data memungkinkan analitik prediktif dan preskriptif. Artinya, bisnis bisa pakai big data tidak hanya untuk memahami apa yang terjadi di masa lalu, tetapi juga untuk memprediksi hasil di masa depan dan membuat keputusan proaktif. Memahami struktur data penting untuk analisis big data yang efektif. Data terstruktur seperti informasi di database relasional diatur dengan format yang sudah ditentukan. Ini memudahkan query dan analisis pakai cara tradisional. Data semi-terstruktur seperti file JSON dan XML punya sedikit pengaturan tetapi tidak punya skema yang kaku. Data tidak terstruktur, misalnya teks, gambar, audio, dan video, tidak punya format yang ditentukan. Menganalisis data tidak terstruktur butuh teknik khusus seperti text mining, natural language processing, dan machine learning. Teknik ini bisa mengambil wawasan bermakna dari data tidak terstruktur, seperti analisis sentimen pelanggan atau pengenalan gambar. Kemampuan menganalisis semua jenis data, termasuk data tidak terstruktur, adalah salah satu keuntungan utama analitik big data. Bisnis bisa memahami pelanggan, pasar, dan operasinya lebih lengkap dengan memanfaatkan banyak informasi dari sumber data tidak terstruktur. Volume big data yang sangat besar memberi tantangan signifikan dalam hal penyimpanan dan pemrosesan. Solusi penyimpanan tradisional seringkali tidak cukup untuk menangani petabyte atau bahkan exabyte data. Sistem file terdistribusi seperti Hadoop Distributed File System atau HDFS dipakai untuk menyimpan big data di banyak perangkat keras komoditas. Memproses data besar seperti itu butuh daya komputasi yang sangat besar. Kerangka kerja komputasi terdistribusi seperti Hadoop dan Spark memungkinkan pemrosesan paralel, di mana tugas dibagi dan dijalankan bersamaan di beberapa node dalam sebuah cluster. Ini memungkinkan pemrosesan big data yang lebih cepat dan kemampuan untuk menangani tugas analitik yang lebih kompleks. Manajemen dan pemrosesan data yang efisien penting untuk analitik big data yang sukses. Organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur, alat, dan keahlian yang tepat untuk menangani tantangan unik dari volume big data. Investasi ini bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam hal pengambilan keputusan yang lebih baik dan keunggulan kompetitif.